Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Pada bintang asli nomor 2933, tiga kekuatan teratas yang terdiri dari aliansi iblis, aliansi robot, dan aliansi serangga telah bergabung dalam upaya mereka memburu dan menghabisi Lo Feng. Berita tentang pergerakan besar seperti itu secara alami akan menyebar pada kekuatan lain seperti aliansi wilayah utara dan aliansi wilayah 9. Pada saat itu, terdapat total 2102 kesatria dari aliansi klan serangga di bintang asli ini dan 1906 kesatria dari aliansi ras robot. Aliansi iblis memiliki jumlah terbesar sejak awal dengan basis yang besar, serta jumlah total kesatria yang hadir adalah 5230. Secara keseluruhan, jumlah total kesatria alam semesta melebihi 9000, dan ini baru jumlah awalnya. Pada saat itu, masih ada kesatria lain yang bergegas menuju bintang asli ini. Makhluk agung dari ras robot yang terbang di udara menggelengkan kepalanya dan mencibir. Jadi, bagi semua yang hadir di zona bahaya yang bukan anggota dari salah satu dari tiga aliansi, semuanya akan dihabisi. Sungguh lelucon bahwa hanya satu manusia Lo Feng dapat menciptakan keributan yang begitu besar. Namun tanggapannya pun masuk akal, karena hanya segelintir dari mereka yang tersisa di zona bahaya yang bukan anggota dari salah satu dari tiga aliansi. Zona bahaya mengacu pada area dengan radius 3 miliar mil dengan Lo Feng sebagai pusatnya. Jumlah kesatria dari tiga aliansi dalam zona bahaya ini secara bertahap meningkat. Setiap makhluk agung memiliki kemampuan untuk melihat benda-benda dari jarak ratusan juta kilometer jauhnya. Ini sangat meningkatkan kemungkinan Lo Feng akan ditemukan yang dapat terjadi kapan saja. Kesatria layar penyelam, makhluk hebat dari ras robot, berlayar santai di udara sambil berkomentar. Ketiga aliansi sejak awal perburuan hingga sekarang telah melihat pemusnahan banyak sekali kesatria. Untungnya, para petinggi dari ketiga aliansi telah berkomitmen pada sebuah janji bahwa mereka akan membalikan waktu dan ruang untuk membangkitkan mereka yang telah meninggal dan mengembalikan harta yang terdaftar atas nama mereka yang telah meninggal dan mengalami kebangkitan. Kalau tidak, dari sekian banyak kesatria, siapa yang bersedia mengambil risiko kehilangan nyawa mereka? Tanpa banyaknya kesatria yang bersedia mengambil risiko, rencana perburuan ini tidak akan pernah terlaksana. Kesatria layar penyelam adalah kesatria dan telah menjajah bintang asli sebagai pengembara tunggal. Dengan santai ia terbang, tetapi matanya terus-menerus mengamati sekelilingnya, mengamati setiap jejak kehidupan dari bunga dan rumput hingga air danau. Mengingat kecepatan perhitungan kesadarannya, ia dapat dengan mudah menemukan titik-titik yang mencurigakan. Setelah terbang beberapa waktu, mata kesatria layar penyelam berbinar saat ia melihat cahaya perak yang berada jauh, hampir 60 juta mil jauhnya. Di tengah cahaya perak itu ada seorang pria berambut hitam dengan baju besi perak dan sayap perak. Itu manusia Lo Feng. Dia segera menutup jarak di antara mereka. Aku telah menemukan Lo Feng. Ini koordinatnya. Kesatria layar penyelam segera melapor kepada rasnya. Tiba-tiba, di markas utama ketiga aliansi, setelah menerima koordinat terbaru keberadaan Lo Feng, sebuah titik baru ditambahkan pada diagram yang menunjukkan rute pergerakan Lo Feng. Para petinggi segera mengirimkan perintah untuk mengerahkan lebih dari 9000 kesatria untuk bergerak menuju koordinat keberadaan terakhir Lo Feng. Sekitar setengah jam kemudian, cahaya keemasan yang tajam dan dingin membelah udara. Pedang itu menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang dan mengiris baju besinya. Dampak mengerikan itu langsung mencapai batas maksimal harta karun sejati tingkat tinggi.
tubuh dewa yang tingginya hampir 30 kaki merasakan guncangan hebat, lalu menghadapi kehancuran total. Aku punya armor harta karun sejati tingkat tinggi, tapi aku masih tidak bisa menangkis satu serangan dari tubuh musanya. Apakah Lo Feng benar-benar seorang Universe Master? Untungnya, aku telah menyimpan harta karun sejatiku yang paling penting di negara dewaku. Pikiran-pikiran seperti itu terlintas di benak kesatria layar penyelam saat ia merasakan seluruh tubuh dewanya hancur. Kemudian, kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Tubuh Musa menahan harta karun sejati itu agar tetap melayang di udara dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak membawa harta karun sejatimu yang paling terkenal." Lo Feng hanya berhasil memperoleh sepotong armor harta karun sejati senior, senjata harta karun sejati biasa, dan cincin dunia. Sayap layar menyelam yang legendaris tidak ditemukan dimanapun. Meski begitu, aku masih mendapatkan cukup banyak, kata tubuh Musa. Dengan menghabisi satu kesatria ini, aku bisa mendapatkan lebih banyak daripada menghabisi 10 kesatria senior. Lo Feng berdiri di permukaan air sungai harta karun 9 harimau sambil menunggu tubuh Musa kembali. Kemudian, dengan satu pikiran di benaknya, ia memanggil tubuh Musa kembali ke cincin dunianya. Pada saat yang sama, ia menyingkirkan bilah hantu yang diambil tubuh Musa sebelumnya untuk menjalankan misinya. Dahulu, Lo Feng harus melakukan 2 serangan sebelum ia dapat mengiris baju sirah harta karun senior milik kesatria para chopper untuk menghabisinya. Kesatria layar penyelam juga mengenakan baju sirah harta karun senior dan tubuh dewanya tingginya hampir 30 kaki, yang bahkan lebih besar lagi. Jika tubuh Musa menggunakan pedang bohe, maka apakah itu 10 serangan atau 100 serangan, jumlahnya tidak akan menjadi masalah. Tubuh Musa dapat mengandalkan bilah hantu untuk mengeluarkan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba, menyebabkan level pertahanan baju sirah harta karun senior lawannya turun drastis. Itulah saatnya dia dapat melakukan. Harta karun sejati tingkat atas biasanya digunakan oleh para Universe Master. Bahkan jika seorang kesatria, biasanya itu kesatria tingkat atas. Ada 16 kesatria dan 1 kesatria tingkat atas, kata Lo Feng dalam hati sambil menyimpan sungai 9 harimau dan memulai putaran pelarian cepat lainnya. Selama pelarian, ia berganti-ganti antara tubuh aslinya sebagai manusia bumi dan tubuh Musa. Ketika ia berada dalam bentuk tubuh Musa, ia akan menggunakan teknik bakatnya domain untuk mengubah posisi dengan cepat, berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kesulitan bagi 3 aliansi yang mencoba mengepungnya. Setiap kesatria dari 3 aliansi yang ia temui di sepanjang jalan, ia habisi tanpa ampun, lalu mengklaim hasil rampasan kemenangannya. Ada selusin petinggi di markas utama ketiga aliansi, dan mereka semua marah. Jumlah kesatria dari 3 aliansi yang telah dihabisi oleh Lo Feng telah mencapai 115. Di antaranya ada 3 kesatria tingkat atas. Orang menyebalkan itu, biarkan dia menyombongkan diri, biarkan dia menjadi gila. Sekarang zona bahaya semakin mengecil, peluang untuk menemukannya semakin besar. Selain itu, Master Ban sedang bergegas ke sana secepat yang dia bisa. Tidak lama lagi, Master Ban akan tiba. Area tempat dia melarikan diri semakin menyempit, biarkan dia menikmati saat-saat terakhirnya yang gila. Pada bintang asli, jumlah kesatria yang datang dari 3 aliansi telah melampaui 10.000 dan ada banyak yang telah memasuki zona bahaya. Semakin sulit bagi Lo Feng untuk menyembunyikan jejaknya dan penyamarannya menjadi sia-sia. Berubah menjadi batu, dia akan menjadi tidak pada tempatnya di bintang asli ini dan akan terdeteksi dan ditemukan dalam waktu singkat. Berubah menjadi seorang kesatria dari ras lain, dia akan mencari ajalnya sendiri di tempat di mana menghabisi tanpa ampun adalah aturan daripada pengecualian. Tepat saat ia mengubah arahnya, ia bertemu dengan 3 kesatria dari 3 aliansi. Setelah menghabisi mereka, ia mendapati dirinya berhadapan dengan kesatria lainnya. Peluang untuk menemukan jejakku semakin tinggi, kata Lo Feng.
Para kesatria ini menjaga jarak satu sama lain dan akan sangat membahayakan tubuh musuhku jika aku mengejar mereka. Sebelumnya, ketika aku bertarung dengan 4 kesatria, aku hanya berhasil menghabisi 3. 1 berhasil lolos. Mata Lo Feng memancarkan jejak merah. Namun, karena kalian semua begitu gila hingga tidak memberiku pilihan lain, maka lakukan saja. Semakin banyak dia menghabisi, semakin kejam dan haus darah Lo Feng jadinya. Dia telah menghabisi 320 kesatria. Para petinggi dari 3 aliansi itu semakin marah. Manusia Lo Feng, setelah menghabisimu, semua yang telah kau ambil akan menjadi milik kami lagi. Ban, berapa lama lagi untuk mencapai Lo Feng? Master Bang bergegas ke arah Lo Feng secepat yang ia bisa. Ia sekarang menjadi Universe Master yang paling dekat dengan Lo Feng. Di seluruh bintang asli ini, ada 4 Universe Master dari ketiga aliansi ini yang telah tiba. Namun campur tangan Master Longyan menghalangi mereka untuk memperluas wilayah waktu dan ruang yang di bawah kendali mereka. Di langit luas bintang asli, terowongan pusaran air raksasa melayang di udara. Dengan tinggi yang menjulang lebih dari 1/2 juta mil, sosok raksasa melangkah keluar dari terowongan dan muncul di udara. Sosok itu memiliki tubuh yang sangat besar dengan 8 kuku yang menyerupai pilar surgawi dan 4 lengan yang panjang dan tebal. Tepat di tengah-tengah tubuhnya yang seperti gunung, terdapat bola mata yang sangat besar. Dia adalah sosok yang sangat kuat yang telah dirayu oleh aliansi iblis dengan tawaran yang sangat murah hati berupa keuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Dia Master Tongling. Master Tongling adalah makhluk istimewa yang lahir saat alam semesta terbentuk. Makhluk istimewa mungkin kuat, tetapi begitu makhluk istimewa itu mengolah dirinya sendiri hingga mencapai level Universe Master, itulah pertunjukan kekuatan yang sebenarnya. Tentu saja, banyak kekuatan teratas akan berlomba-lomba mengundangnya untuk bergabung dengan ras mereka. Saat dia masih di level kesatria, dia akhirnya membuat keputusan untuk bergabung dengan aliansi iblis. Tawa menggelegar dari Master Tongling menggetarkan perairan samudera luas yang tak terbatas. Air hitam yang tak berujung itu menyebar dalam sekejap dan menyelimuti lautan, hutan, gurun, rawa, dan dataran tandus. Seolah-olah dalam sekejap, air itu telah menyelimuti seluruh bintang asli. Seluruh bintang asli itu kemudian diselimuti oleh lautan hitam yang luas, yang mengandung kekuatan penahan yang menakutkan, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Semua kesatria termasuk Lo Feng, seluruhnya ditelan oleh air hitam. Tubuhnya menjulang tinggi dengan ekor naga besar yang menjulur dari pangkal tulang belakangnya. Ia menatap lautan hitam dan di bawah kekuatan dewa yang membara, seluruh lautan hitam itu ditekan. Master Longyan bergumam. Master Tongling juga ada di sini. Matanya berbinar karena khawatir. Mereka mengirim Master Tongling. Dia cukup tangguh. Semua Universe Master yang dikirim oleh 3 aliansi itu luar biasa. Dan tampaknya mereka benar-benar menginginkan nyawa Lo Feng. Aliansi kita tidak bisa berbuat apa-apa, seru Master Longyan. Bahkan jika aliansi Hong mengerahkan seluruh upaya kita dan mengirim pendiri kapak besar ke sini, ketiga aliansi juga dapat mengirim seorang Trugat untuk membatasi kapak besar dan mungkin akan lebih berdarah lagi. Kekuatan Lo Feng melonjak terlalu cepat. Kemajuannya mengintimidasi ketiga aliansi, dan ketiga aliansi yang saling bertarung telah mengesampingkan perseteruan mereka dan membentuk satu aliansi. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi Lo Feng saat ini. Aliansi 3 ras tidak mengetahuinya, begitu pula aliansi Hong. Lo Feng melihat sekeliling lautan yang tak terbatas. Kelihatannya seperti air, tetapi itu adalah area yang dibuat oleh energi khusus dengan kepadatan tinggi, seperti sungai 9 harimau. Manusia Lo Feng. Sebuah suara kuat terdengar di telinga Lo Feng. Apakah kamu Master Tongling dari aliansi ras iblis? Lo Feng tersenyum. Kamu masih bisa tersenyum, kata suara bersemangat itu. Berani sekali kamu. Sekadar informasi, Master Ban akan segera datang. Lo Feng tersenyum lebih besar, berbalik dan terus terbang ke satu arah. Dia memecah air lautan hitam, bergerak semakin cepat. Suara itu terdengar lagi.
Kupikir lautan gunung terapung milikku akan menghabisimu jika aku menggunakannya sepenuhnya. Tetapi sekarang, tampaknya kamu memang memiliki beberapa kemampuan yang bisa dibanggakan. Aku punya harta karun sejati tingkat puncak, yaitu armor kekuatan, pikir Lo Feng. Dan itu bisa melemahkan serangan hingga 1/100.000. Tubuhku yang suci tingginya lebih dari 55.000 mil. Bahkan para Universe Master tingkat puncak mungkin perlu menggunakan semua kekuatan mereka jika mereka ingin menghabisiku. Hanya harta karun sejati jenis domain itu tidak mungkin mempengaruhi diriku. Lo Feng tahu kekuatannya dengan jelas. Baju sirah harta karun sejati, dari harta karun sejati biasa, harta karun sejati senior atau tinggi, harta karun sejati tingkat atas hingga harta karun sejati tingkat puncak. Kebanyakan dari mereka dapat melemahkan serangan hingga 1/10.000, tetapi mereka memiliki batasan yang berbeda. Hanya harta karun sejati puncak yang paling luar biasa yang mampu melemahkan serangan hingga 1/100.000. Armor kekuatan mampu melemahkan serangan hingga 1/100.000, yang berarti armor kekuatan adalah harta karun sejati yang luar biasa. Selain itu, armor kekuatan memiliki batas yang sangat tinggi. Serangan dari Universe Master tidak mungkin mencapai batas, yang berarti armor kekuatan mampu melemahkan serangan dari Universe Master. Lo Feng dapat dengan mudah menahan serangan dari lautan gunung terapung milikku, bahkan saat aku menggunakannya sepenuhnya. Lapor Master Tongling. Semua Universe Master terkejut ketika Master Tongling menyampaikan berita itu kepada 3 aliansi. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Lo Feng telah menjadi Universe Master dan ia memiliki tubuh dewa yang sangat besar. Yang kedua, Lo Feng memiliki harta karun sejati yang luar biasa untuk melindungi tubuh dewanya. Mungkin dia mendapat harta karun sejati yang luar biasa karena keberuntungan. Tidak semudah itu untuk mendapatkan harta karun sejati. Semua harta karun sejati memiliki latar belakang yang kuat dan tidak bisa mendapatkannya hanya karena keberuntungan, kecuali para senior memberikannya. Beberapa Universe Master menggunakan armor harta karun sejati tingkat atas. Bagaimana mungkin Lo Feng juga diberikan satu? Master Ban akan melawannya, dan kita akan segera mengetahui kebenarannya. Ras serangga, ras robot, dan ras iblis semuanya menemukan bahwa Lo Feng memiliki banyak misteri, dan beberapa makhluk hebat mulai bertanya-tanya apakah dia telah menjadi Universe Master sejati. Lo Feng telah menghabisi lebih dari 800 kesatria yang memberinya kepuasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Selain itu, ia juga memiliki keinginan untuk menciptakan teknik. Keinginan untuk menghabisi ada di dalam hatinya. Ia ingin menggabungkan itu dengan teknik pedangnya. Ia memang luar biasa saat melakukan teknik cahaya emas, tetapi ia tidak merasakan kegilaan. Tubuh Musa mendongak dan melihat kekuatan ilahi terpicu. Gambar ukiran yang rumit terus bermunculan. Lo Feng dapat merasakan dorongan itu. Lo Feng tahu bahwa ia mampu menciptakan teknik Universe Master hanya dengan menggunakan ransumnya. Namun ia membutuhkan inspirasi dan emosi untuk menciptakan teknik itu. Sama seperti ketika ia menciptakan cahaya emas, ketika ia baru saja memahami sepenuhnya dari hati dewa binatang. Sebuah gambar ukiran raksasa yang lengkap melayang di angkasa, memancarkan kekuatan yang tak berujung dan agresi yang samar. Mata Lo Feng berbinar. Ia menuju ke langit, dan gambar ukiran raksasa lainnya muncul, yaitu gambar ukiran cahaya emas. Kedua ukiran itu melayang berdampingan di langit. Keduanya memancarkan kekuatan tak terbatas. Yang di sebelah kiri tampak haus darah, dan yang di sebelah kanan tampak acuh tak acuh. Akhirnya, aku telah menciptakan teknik pamungkas kedua dari para Universe Master, kata Lo Feng. Aku akan menamainya sebagai cahaya darah. Sebuah suara bergema di langit. Lo Feng berbalik dan langsung tahu Master Ban ada di sini. Master Ban memiliki tubuh bagian atas yang menyerupai manusia, berkulit cerah dengan rambut panjang keemasan berkilau, tetapi tubuh bagian bawah berbentuk reptil. Penampilannya menghangatkan hati, seperti bagaimana matahari memberikan kehangatan, dan senyumnya ramah seperti seorang ibu yang penyayang.
ia memiliki kemampuan untuk membuat seseorang tanpa sadar jatuh ke dalam keadaan euforia. Dialah yang dicari oleh 3 ras teratas katanya, yaitu manusia Lo-Feng. Dia teringat yang diperintahkan Ratu Klan Serangga kepadanya sebelum dia tiba di sini. Ban, kamu akan ditugaskan untuk menghabisi Lo-Feng. Dari semua orang di aliansi Klan Serangga, aliansi Iblis, dan aliansi Ras Robot, kemampuanmu dalam menciptakan ilusi dikatakan sebagai yang terbaik. Lo-Feng telah bangkit terlalu cepat dan pertumbuhannya sangat mengejutkan. Jika kita membiarkannya terus berkembang, dia akan menjadi sumber masalah utama bagi aliansi Klan Serangga. Jika dia terus bersembunyi di tempat-tempat seperti alam semesta asli, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tetapi untungnya, dia sekarang telah muncul di bintang-bintang asli. Lo-Feng ini, dia telah bangkit begitu cepat sehingga dia pasti sangat percaya diri. Tidak mungkin dia akan menghancurkan dirinya sendiri tanpa melakukan perlawanan. Jika memang begitu, mengapa dia repot-repot datang ke bintang asli? Kita harus memanfaatkan harga dirinya dan rasa percaya dirinya. Cepat singkirkan dia. Ratu Klan Serangga sangat menyadari rahasia alam semesta. Beberapa hal unik ini memang seperti yang dia katakan, seperti memori buku panduan 9 volume yang hanya bisa diwariskan kepada 1 orang. Setelah pemiliknya dimusnahkan, bahkan jika waktu dan ruang dibalikan untuk kebangkitan, memori buku panduan 9 volume tidak akan pernah bisa dikembalikan. Master Ban menatap Lo-Feng dari jauh dan mencibir. Suaranya rendah dan dalam, seperti getaran bumi saat dia berkata, "Tidak kusangka kamu benar-benar bisa terbebas dari pengaruh kekuatanku. Tekadmu pasti semakin kuat. Dibandingkan dengan Master Ban, aku masih punya banyak hal untuk ditingkatkan," kata Lo-Feng dari jauh. "Betapa rendah hati dirimu," kata Master Ban tanpa terburu-buru menyerang. "Dalam waktu singkat, lebih dari 800 kesatria dari 3 aliansi telah dimusnahkan olehmu. Metodemu mengerikan, tetapi dengan kekuatan seperti milikmu, mengapa kamu ingin menghabisi mereka yang jauh lebih lemah darimu?" Lo-Feng menggelengkan kepalanya. "Aku tidak keberatan menunjukkan simpati dan belas kasihan, tetapi memprovokasi diriku satu demi satu. Kalian semua benar-benar menginginkannya. Nikmatilah balasanmu yang setimpal." Master Ban tersenyum. "Lo-Feng, apakah kamu tahu ras mana yang aku wakili? Aku dari aliansi teritori utara. Aku baru saja meninggalkan aliansi Klan Serangga beberapa waktu lalu, meskipun secara diam-diam, dan telah bergabung dengan aliansi wilayah utara. Tujuanku yang sebenarnya datang ke sini hari ini adalah untuk mengundangmu membawa sesama penduduk bumi dan bergabung denganku di aliansi wilayah utara. Aku tahu bumi adalah planet kehidupan yang misterius, tetapi umat manusia telah secara paksa menduduki planet asalmu sebagai milik mereka sendiri." Lo-Feng tiba-tiba menggeram dalam sambil menggertakkan giginya. "Cepat sekali," pikir Master Ban. "Bahkan saat aku berhadapan dengan Universe Master, aku mampu mengarahkan pengaruhku untuk beberapa saat. Tetapi kecepatan dia melepaskan diri dari pengaruhku terlalu cepat. Ini pertanda masalah." Master Ban menyembunyikan keterkejutannya. "Benar-benar layak dikagumi," kata Lo-Feng. Ia menggenggam gagang bila pedang hantu yang tersampir di punggungnya dan langsung menghunus pedangnya. Dengan mata melotot, ia memberi tantangan. "Master Ban, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa yang mampu kulakukan." Lo-Feng bergerak dalam sepersekian detik. Kecepatannya sangat cepat. Master Ban segera melaporkan informasi tersebut. "Ratu, pengendalian jiwa gagal. Tekad dan kesadarannya terlalu kuat, setara dengan Universe Master biasa. Dia sangat bertekad dan aku menduga dia masih memiliki harta karun sejati berjenis jiwa. Lo-Feng, temui ajalmu." Di dalam jejak kehidupan dari kekuatan ilahi, Lo-Feng merasa seolah-olah asam telah disiramkan ke kulitnya. Rasa sakitnya begitu kuat hingga menusuk jiwanya. Namun Lo-Feng tetap tanpa ekspresi. Dia telah melewati warisan hidup dan mati. Bagaimana dia bisa tunduk dengan mudah? Lo-Feng menggeram dan memerintahkan dalam hati. After Image berjaga-jaga.
Kristal segitiga mirip kecubung yang tergantung di tengah dadanya segera menyemburkan benang hukum yang tak terhitung jumlahnya, menghubungkan setiap inci kekuatan dewa di tubuhnya, menghasilkan lapisan jejak kehidupan di atasnya, yang tampaknya bertindak seperti lapisan baju besi. Pada saat yang sama, suara-suara aneh dari auman binatang buas dapat terdengar keluar dari kristal segitiga. Raungan itu ditransmisikan ke seluruh tubuhnya dengan cepat, meredakan rasa sakit yang dideritanya. Tatapan Master Ban terpaku pada Lo Feng dari jauh. Kristal-kristal biru di matanya terus berputar, yang pada gilirannya memancarkan transmisi energi yang tidak berwujud namun berdampak pada Lo Feng. Master Ban mengerahkan seluruh kemampuannya. Menghabisi jiwa adalah cerita yang sama sekali berbeda dari menghabisi secara fisik. Begitu jiwa terbunuh, hanya jejak kehidupan yang akan hilang sepenuhnya. Tubuh Dewa Lo Feng akan tetap terlihat sama. Satu-satunya perbedaan adalah ia telah meninggal. Lo Feng memiliki armor kekuatan dan after image sebagai mekanisme pertahanan ganda, tetapi itu tetap merupakan pertarungan yang melelahkan. Master Ban tidak percaya, tetapi dia tahu dia hanya bisa melapor kepada Ratu Klan Serangga. Tujuan kedua gagal. Lo Feng mungkin memiliki harta karun sejati berjenis jiwa yang sangat kuat. Kecepatan pertahanannya terlalu cepat. Dugaanku, dia mungkin memiliki harta karun sejati berjenis jiwa tingkat atas. Ketika para Universe Master dari ras serangga, ras robot, dan ras iblis mendengar berita tersebut, mereka merasa marah dan tidak puas. Ban lanjutkan pada tujuan ketiga, perintah permaisuri Klan Serangga. Habisi saja Lo Feng. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Pas banget ya, suara Mimin hampir habis. Dan semangat buat kalian yang sedang menjalani puasa ya teman-teman. Semoga lancar, nggak ada halangan apapun. Amin. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.